Akhirnya Guru Gembul menanggapi undangan intimidasi dari RA, undangan penghakiman dari RA kepada orang-orang yang diundang. Kemarin saya katakan ya, ketika awal surat itu kemudian dilayangkan oleh RA, ini mau debat kan, bukan ingin menghakimi kan, dan ternyata Guru Gembul lebih peka. Ini lebih ke ingin mengintimidasi, ini lebih ke ingin menghakimi, ini lebih ke ingin menang sendiri, ini lebih ke arogansi yang luar biasa dari mereka. Dan kemudian judulnya juga keabsahan. Kita baru peka kan, ternyata yang kemudian dipersoalkan itu seolah-olah bukan keabsahan RA-nya, tetapi orang yang mengkritik tentang keabsahan itu. Padahal ini judulnya sangat arogansi, dan kemudian Guru Gembul mengupas itu semua. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya, kepada muhibin-muhibin khususnya. Jangan kau stempel bahwa orang-orang yang diundang oleh RA, misal ada yang tidak datang, lalu Anda cap sebagai Al-Kaburi. Lihat dulu format debatnya, itu bukan format debat, itu format penghakiman tuh. Seolah ada seorang mahasiswa yang mau ujian ya, tesis. Diuji, ada pihak pengujinya tuh. Seolah-olah kayak gitu formatnya, bos. Satu orang dihakimi oleh beberapa orang. Ditayangkan di channel mereka. Jadi kan tak adil, saudara. Tak adil ini. Coba kita lihat dulu nih sama-sama. Silahkan share video ini ke musuh Baraya dan ke teman Baraya sesirkel. Karena ini terkait dengan tantangan saya kepada pihak Robitoh Alawiyah untuk menyelenggarakan sebuah acara debat atau diskusi ilmiah terkait dengan nasab dan Ba'alawi dan seterusnya secara langsung dan terbuka, dan disaksikan bisa oleh semua orang dari semua kalangan, tapi diawasi oleh para ahli dan para akademisi. Tantangan saya adalah seperti itu gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena gini Baraya. Jadi beberapa hari yang lalu, seperti yang Baraya sudah mengetahui, bahwa saya diundang oleh pihak Robitoh Alawiyah untuk melakukan diskusi ilmiah terkait dengan isu nasab, dan saya sudah mendapatkan suratnya, dan saya benar-benar merasa terhormat karena bahkan belakangan diketahui bahwa Pak Anhar Gonggong, profesor, dan Pak Mahfud MD, profesor, itu tidak diundang. Sedangkan saya yang tidak memiliki titel akademik apapun, ya recehan gitulah ya, cuman guru honor biasa dan yang nyambi jadi YouTuber, diundang dalam acara diskusi ilmiah yang semacam ini. Jadi saya sangat senang. Saya nanya ke manajer saya, tanggal 8 itu ada acara nggak? Saya bentrok dengan acara yang lain. Tidak sih, cuman rawan katanya, karena acara tanggal 8 itu diapit oleh acara sebelum dan sesudahnya gitu, yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ya rawan gak apa-apalah, selama masih rawan gitu, maksudnya bisa gas aja saya ikutan gitu. Oke, ikutan. Lalu saya mendapatkan suratnya, tapi pas surat itu di bawahnya tercantum tertutup. Nah, sini saya jadi antusiasme saya itu langsung menguap gitu. Ya, maksud saya adalah polemik masalah nasab ini terjadi gara-gara kubu-kubuan, dan kubu-kubuan itu terjadi gara-gara satu bikin acara tertutup, yang lain bikin acara tertutup. Kenapa nggak bikin acara yang bisa disaksikan oleh kedua belah pihak secara terbuka gitu? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Nah, saya nanya kepada panitia, ya ini karena untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Ya sudahlah, tapi sebenarnya antusiasme saya pada waktu itu sudah tidak lagi mempuncak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah saya boleh meliput sendiri, merekam sendiri aktivitasnya? Nah, ini saya dipingpong. Awalnya sih ya, kalau misalkan mau ngerekam harus berkoordinasi dulu dengan pihak Nabawi apa gitu, channel milik mereka gitu ya. Nah, saya jadi agak bingung kan, kalau misalkan acaranya ada sayanya, ya saya berharap sih saya juga memiliki akses untuk bisa merekam sendiri, tetapi harus berkoordinasi begini dan begitu. Saya jadi curiga, wah jangan-jangan dipotong gitu ya. Kemudian saya nanya, ini adil nggak kalau seperti ini gitu. Nah, kemudian pihak mereka ngelontarin saya lagi, ngoper lagi, maksudnya ngoper tim saya lagi ke bagian media mereka, dan akhirnya setelah agak panjang diskusi dan agak lama gitu jawabnya, baru jawabannya oke lah, boleh, silahkan ngerekam sendiri, bawa sendiri, nggak apa-apa, katanya mereka seperti itu. Oke, kalau begitu ya tidak bersemangat, tapi bolehlah saya ikut ke sana tanggal 8 itu.
Tapi besok harinya saya mendapatkan sebuah slide video yang ditampilkan oleh media sosial mereka yang menegaskan bahwa debat yang katanya ilmiah di undangan itu sama sekali tidak ilmiah. Dan inilah yang benar-benar membuat saya kecewa berat gitu atas hal ini gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab. Itu benar-benar netral, Jadi tentu saja saya antusias. Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah keabsahan nasab Ba'alawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya. Jadi coba Baraya bayangkan judul ini, keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi sejak awal sudah dijelaskan di judul ini. Jadi ini tuh adalah soal keabsahan nasab Ba'alawi, sedangkan yang dibahas nanti, yang diperdebatkan nanti itu adalah pemikiran para penentangnya, membedah para penentangnya gitu. Kan dalam pikiran sekebanyakan orang yang menjadi fokus kisruh itu tentu saja adalah Ba'alawi, baik itu nasabnya maupun perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh mereka di media sosial maupun di dunia offline gitu. Tetapi dari pihak Robitoh Alawiyah menganggap bahwa kisruh ini justru masalahnya adalah dari para penentangnya gitu. Jadi Ba'alawinya nasabnya sudah absah di judul di situ, tapi kemudian membedah tulisan pemikiran para penentangnya. Ini kok jadi, saya pikir ini adalah bentuk arogansi, bentuk kesombongan. Kan kesombongan itu jauh dari surga. Kenapa